Siklus akuntansi adalah sebuah proses yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah yang diperlukan guna penyelesaian akuntansi secara manual untuk menghasilkan suatu laporan keuangan. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa mulai dari tahap analisis transaksi hingga pada neraca saldo. Setelah penutupan tahapan, siklus akuntansi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pencatatan. Tahapan pencatatan akan melalui bukti transaksi. Bukti transaksi dilakukan dengan melihat sumber pencatatan akuntansi atau bukti transaksi, contohnya seperti faktur, kwitansi, memo, cek, dan lain-lain. Setelah bukti transaksi, tahap selanjutnya adalah pembuatan jurnal. Jurnal adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi secara kronologis. Setelah transaksi, jurnal selanjutnya adalah tahap ke buku besar. Buku besar yaitu pencatatan akun ke buku besar dilakukan dengan menggolongkan tiap-tiap akun. Dan selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan berkelanjut dengan membuat neraca saldo yang akan disampaikan kepada teman saya. Dan selanjutnya, tahap pengiktisaran yang dimana meliputi pertama neraca saldo, yaitu siklus akuntansi perusahaan berlanjut dengan membuat neraca saldo awal, yaitu daftar yang berisi kumpulan seluruh akun atau perkiraan buku besar. Neraca saldo dibuat dengan tujuan untuk menguji kebenaran transaksi yang tercatat dalam jurnal dan buku besar. Lalu dengan jurnal penyesuaian, yaitu mencatat jurnal penyesuaian pada akhir periode belum semua akun dalam neraca saldo menunjukkan akun sebenarnya real. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang memang perlu disesuaikan. Dan selanjutnya, jurnal penutup. Pada akhirnya, akun-akun perkiraan pada laporan perubahan modal dan laporan laba rugi yang ada pada perusahaan jasa akan ditutup. Akun-akun tersebut diantaranya adalah akun-akun pendapatan, biaya atau beban, rugi laba, dan brief. Menutup buku besar menutup buku besar adalah memindahkan sisa akun nominal ke akun ekuitas sehingga akun nominal menjadi tertutup tersisa 0, dan akun ekuitas menunjukkan sisa yang sebenarnya. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi perusahaan jasa berakhir dengan menyusun neraca saldo penutupan, yaitu neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya sehingga berisi saldo-saldo akun real. Dan dengan jurnal pembalik, tahapan jurnal pembalik merupakan tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya adalah pembayaran yang dibayar di muka sebelum jatuh tempo. Dan kertas kerja atau neraca jalur ini meliputi neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sendiri berkaitan dengan tahap pelaporan, yaitu neraca jalur akan berisi informasi tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan nantinya. Informasi tersebut diantaranya adalah laporan laba rugi dan neraca. Dan yang ketiga yaitu tahapan pelaporan. Laporan keuangan adalah sebuah data yang didapatkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan atau bisnis dalam periode tertentu. Tahap pelaporan itu juga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu mencakup transaksi individu serta total uang yang diperoleh atau pendapatan dan uang yang dikeluarkan atau pengeluaran. Dan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan perubahan modal yang memaparkan tentang perubahan yang terjadi dalam ekuitas pemilik pada suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu laporan neraca yang berisi informasi tentang bagaimana laporan posisi keuangan dari suatu perusahaan atau identitas pada suatu periode, yang biasanya memiliki jangka waktu 1 tahun. Dan selanjutnya yaitu laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan perputaran arus kas perusahaan yang meliputi jumlah kas masuk atau penerimaan kas dan jumlah kas keluar atau pengeluaran kas dalam satu periode. Dan selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, dan neraca. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam periode tertentu.
Siklus akuntansi perusahaan dagang yang pertama adalah mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat segala transaksi pada jurnal umum menjadi tahap pertama dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Peristiwa bisnis yang terjadi selama satu periode akuntansi, maka masuknya data akan dicatat ke dalam jurnal umum. Bermanfaat untuk merubahnya ke bentuk persamaan akuntansi. Sebagai contoh, saat perusahaan membeli kendaraan baru menyebabkan akuntas berkurang. 2. Mencatat di buku pasar pembantu. Data yang sudah selesai dimasukkan ke dalam jurnal umum, maka selanjutnya entry ini perlu diposting dan dipindahkan ke dalam akun buku besar. Tujuannya guna mencatat segala perubahan selama satu periode terkait. 3. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. Arti dari neraca saldo yang belum disesuaikan adalah keseluruhan akun bisnis yang muncul pada laporan keuangan sebelum jurnal penyesuaian dibuat. Oleh karena itu, membuatnya disebut sebagai neraca saldo belum disesuaikan. Ini merupakan langkah ketiga dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Keempat, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dirancang dan disiapkan pada akhir periode. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan akun sebelum menyiapkan laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian ini merupakan langkah yang paling sering digunakan untuk menerapkan prinsip pencocokan terhadap jumlah pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah menyesuaikan NSSD adalah laporan yang harus dibuat setelah adanya penyesuaian. Keenam, membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi hal yang penting khususnya bagi pelaku di bidang bisnis besar terutama perusahaan. Kendati demikian, penyusunan laporan keuangan juga perlu dibuat semaksimal mungkin oleh badan usaha berskala kecil. Pasalnya, perangkat satu ini harus dibuat dalam setiap periode akuntansi. Yang ketujuh, membuat jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan entry yang disusun pada akhir periode akuntansi, guna menghapus seluruh akun sementara dan memindahkan saldo pada akun permanen. Ibaratnya, akun sementara perlu ditutup dan diatur ulang di akhir tahun atau bisa disebut dengan istilah penutup buku. Kedelapan, neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku berisi daftar semua akun dan juga saldo perusahaan sesudah tahapan entry penutupan. Untuk selanjutnya diposting di buku besar. Gambaran sederhananya, data ini akan mencatat semua akun permanen yang masih memiliki saldo. Tujuannya melakukan verifikasi jika semua akun sementara sudah ditutup dengan benar. Yang terakhir, 9. Membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan entry jurnal yang disusun di awal periode akuntansi untuk membatalkan dan membalik jurnal penyesuaian. Sebelumnya memang sudah dibuatkan di ujung siklus tahunan sehingga langkah ini menjadi tahapan terakhir jurnal pembalik ini dilaksanakan sebab awal tahun sebelumnya dan pembayaran di ujung akan segera diselesaikan ataupun digunakan selama tahun baru.